Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak sekalian, kita pada hari ini adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diperkenankan untuk bertemu walaupun secara online untuk menambah ilmu. Sholawat dan salam mari kita persembahkan untuk baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baiklah, sebentar kita menundukkan kepala untuk berdoa agar pembelajaran pada kali ini bisa berjalan dengan lancar, penuh berkah dan bermanfaat. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala sejenak, mohon kepada Allah. Berdoa mulai. Amin, amin, amin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran bab 3 tentang toharoh, bahwa semua bersih, maka hidup kita akan menjadi nyaman. Baik, toharoh ini ada peta konsep. Seperti yang terlihat di dalam layar, bahwa toharoh terbagi menjadi 2, hadas dan najis. Hadas ada 3, hadas kecil, hadas besar, dan larangan-larangan pada saat kita masih berhadas. Kemudian najis adalah najis ringan, sedang, dan besar. Hadas dengan cara berwudu dan mandi junub. Kalau najis dengan cara mensucikan, membersihkan, menghilangkan. Di situ wudu dan mandi junub, kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Baiklah, mari kita lanjutkan pengertian toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa Arab artinya suci dan bersih. Menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan di situ, Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kita lihat hadas dan cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syarak aturan hukum Islam. Hadas dibagi menjadi 2 macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur, anus, dan kubul atau kemaluan. 2. Menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. 3. Hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. 4. Bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik,
sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. 1. Berhubungan suami istri. 2. Datang bulan atau haid bagi wanita. 3. Keluar darah nifas bagi wanita. Melahirkan bagi wanita. Keluar mani bagi laki-laki. Dan meninggal dunia. Bagaimana cara mencucikannya? Yaitu dengan mandi wajib atau bertayamum apabila tidak ada air. Bagaimana najis dan cara mensucikannya? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia atau hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Najis bisa kita bagi menjadi 3 macam. Najis mukhafafah, najis mutawasitah, najis mughaladah. Najis mukhafafah adalah merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, masih netek atau masih minum ASI. Cara mensucikannya adalah dengan cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitoh adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasitoh seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, mutah-mutahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi menjadi 2, ainiyah dan hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera, seperti warna atau bentuknya, baunya atau rasanya. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna bentuknya, baunya, dan rasanya. Najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui oleh indera, seperti warna bentuknya, baunya, dan rasanya. Namun, kita yakin najis tersebut ada, seperti contohnya percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan dicuci dengan air yang mengalir, tanpa harus hilang warna bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Yang terakhir, najis mughaladah adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Lalu, bagaimana cara mensucikannya? Adalah dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Coba kita lihat apa perbedaan hadas dan najis. Lihat di situ kalau hadas bentuk perbuatan atau tindakan, sedang najis berupa benda yang di luar tubuh. Hadas itu buang air kecil, contohnya buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, mengeluarkan darah haid, dan nifas. Kalau najis contohnya air kering, salah air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya sama seperti tadi, kalau hadas itu besar dan kecil, kalau najis mukhafafah, mutawasitah, dan najis mughaladah. Cara mensucikannya bagaimana? Kalau hadas ya wudu, mandi wajib, dan tayamum. Najis dengan cara dicuci dan dibersihkan sesuai tingkatan najisnya. Kita ke wudu. Bagaimana cara wudu? Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan di situ, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu
dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua tanganmu sampai kedua mata kakimu. Pengertian wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Apa saja hukum wudhu? Tentu saja wudhu itu wajib apabila kita mau sholat dan kita mau tawaf pada saat kita umroh dan haji. Lalu wudhu itu disebut sunnah apabila hendak mengulangi wudhu setiap sholat. Kemudian menyentuh kitab-kitab syariah. Kemudian yang ketiga, ketika akan tidur, wudhu. Kemudian sebelum mandi janabah. Kemudian ketika kita marah, baik kita harusnya wudhu. Sunnah hukumnya. Ketika membaca Al-Quran, wudhu. Ketika melantunkan azan dan iqamah, wudhu. Kemudian kita zikir, wudhu juga. Khotbah. Dan yang terakhir, ziarah ke makam. Jadi ada 10 itu hukumnya sunnah. Kemudian rukun wudhu. Rukun wudhu adalah sesuatu yang harus kita lakukan berurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, mengusap sebagian kepala. Keempat, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Apa syarat sah wudhu? Yang pertama adalah Islam, kemudian mumayyiz atau tamyiz. Itu adalah artinya dapat membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air masuk ke kulit. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ada sunnah-sunnah wudhu. Jadi, sunnah-sunnah wudhu adalah membaca basmalah sebelum berwudhu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, kemudian intisyak dan istinsan. Jadi intisyak adalah memasukkan air melalui lubang hidung sedalam-dalamnya, kemudian istinsan itu mengentakkan sehingga air keluar. Bersiwak, sikat gigi, kemudian membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki. Kemudian meresapkan air ke jenggot kalau punya jenggot. Selanjutnya membasuh seluruh kepala, membasuh kedua telinga, membasuh masing-masing 3 kali. Dan mendahulukan yang kanan. Kemudian tahlil. Dan jangan lupa setelah berwudu membaca doa. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu apa saja? 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Tidur yang tidak tetap tempat duduknya. 3. Hilang akalnya sebab gila, pingsan, mabuk, tidur dan nyenyak. Tidurnya nyenyak sekali. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit antara pria dan wanita. 5. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan kita ataupun jari kita. Kita lihat gambarnya praktek berwudu. Ini sudah praktek berwudu seperti ini. Sekilas bisa kita lihat. Ini pas niat, yang pertama itu niat.
Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan lebih dahulu. Mengusap kening dengan kedua tangan yang masih basah diusapkan ke depan hingga tangkok ya. Lalu kembali ke depan lagi. Kemudian membasuh telinga. Kemudian membasuh kaki kanan 3 kali. Kemudian kaki kiri. Di sela-sela jari juga. Lalu mengucap doa setelah itu. Doa setelah itu, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal muttaqin. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat. Jadikanlah aku sebagai orang yang suci. Dalam situasi tertentu, terkadang air bersih yang layak untuk berwudu tidak ditemukan. Bagaimana kalau tidak mendapatkan air untuk berwudu? Jawabannya adalah dengan tayamum. Sekali lagi tayamum. Ini adalah gambar orang baru melaksanakan tayamum, ya, dengan satu telapak tangan ditempelkan kepada benda yang dianggap suci, kemudian ditiup, lalu diusap di muka sampai dengan batas tumbuhnya rambut di kepala dan sampai daun telinga. Kemudian usap dulu tangan yang kanan sampai ke siku, turun, kemudian dilanjut dengan tangan kiri, turun sampai ke siku juga, kembali lagi sampai ke jari. Selesai. Itu tayamum. Kecuali itu kita harus mandi wajib ya. Harus mandi wajib. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau thaharah untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Di Al-Maidah ada Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Nah, bagaimana cara mandi atau sebab yang diharuskan kita mandi wajib? Apa? 1. Berhubungan suami istri. 2. Datang bulan haid bagi wanita. Keluarnya darah nifas bagi wanita. Kemudian melahirkan, kemudian keluar mani dan meninggal dunia. Itu mandi wajib. Kemudian kalau rukun mandi wajib, niat. Rukun itu tidak boleh bertukaran tempatnya. Pertama niat. Yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh badan. Dan kemudian tata cara mandi wajib, tata caranya seperti ini. Kita berwudu dulu seperti wudu hadas kecil. Wudu kita mau sholat, kemudian berniat mandi wajib dengan membaca nawaitu husla li rofil hadasil akbar fardu lillahi ta'ala. Kemudian membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Lalu meratakan air ke seluruh badan atau mandi. Membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, melakukan wudu yang kedua. Kemudian berdoa. Sama doanya dengan doa wudu.
manfaat toharoh dalam kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan tentang toharoh itu pasti ada manfaatnya. Ada 3 di sini. Dengan bertoharoh mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dengan bertoharoh akan merasa kita percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Dengan bertoharoh kita menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah SWT, maka akan mendapatkan pahala. Dengan bertoharoh mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan. Ada 5 hikmah bertoharoh. 1. Menjadikan malaikat senang mendekat. Karena kalau kita bersih, malaikat senang. Kita berdoa, diaminin sama Allah, sama malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Dengan bertoharoh kita bersih, badan tidak bau, lalu orang senang. Dengan bertoharoh, hikmahnya membersihkan diri. Hikmah bertoharoh menghilangkan kemalasan. Dan 5, membersihkan diri dari maksiat. Itulah kelima hikmah toharoh. Selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.